Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Aku paling suka teh tawar. Makasih. Kok kakak nggak disuapin? Ngiri aja kakak mah. Makanya teringat akan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Yang begitu beliau wafat sampai 3 tahun lebih Rasulullah. Udah pengen banget denger cerita itu. Ntar dulu, pemirsa nungguin. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, yang selalu insya Allah tercurah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Sehat walafiat, berkah, amin Allahumma amin. Jumpa lagi dengan keluarga Ustadz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Dan kita akan membahas hari ini Bi tentang Allah mempunyai asma al-basit, ya, Allah yang maha melapangkan. Dan kita ambil tema hari ini, lapangnya rahmat dunia akhirat. Aduh, mau banget mendapatkan kelapangan dari rahmat Allah dunia akhirat ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa pemirsa, mungkin ada yang lagi pegang mushaf juga. Kakak bacakan surat apa sayang? Surat Al-Ankabut. Ayat? Ayat 62. Surat Al-Ankabut ayat 62. Al-Ankabut ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melampangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Jadi Allah tuh bisa melapangkan, bisa menyempitkan, baik itu dari segi rezeki, baik itu dari segala hal apapun ya. Allah yang maha tahu, memilih-milih. Mungkin karena akibat asbab perbuatan manusia itu sendiri ya, maka Allah bisa meninggikan, bisa melapangkan, bisa menyempitkan, bisa meluaskan ya. Kita bahas kali ini dengan tadi Al-Ankabut yang Abi kakak bacakan. Bagaimana kita menyikapi dari asma Allah Al-Basit ini yang maha melapangkan. Ya, terima kasih kakak bacaan Qur'annya, Bunda yang sudah buka. Pemirsa Asmaul Husna Metro TV dimanapun Anda berada, kita simak satu hadis yang dimana Nabi mengingatkan kita, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man, siapa orang yang melapangkan terhadap saudaranya orang beriman akan satu kesusahannya, maka Allah akan berikan kelapangan kepada dirinya daripada kesusahan kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin. Man yassara an mu'sirin, siapa orang yang memberikan kemudahan terhadap saudaranya yang sedang mendapatkan kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah berikan kemudahan buat dirinya, baik kemudahan baik lagi di dunia maupun kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib kekurangan saudaranya, niscaya Allah pun akan tutupi kekurangannya kelak di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah bersama hamba-hambanya yang masih mau menolong hambanya. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Insya Allah. Balik lagi ke tadi kita bahas sedikit ya Bu ya. Baginda Rasulullah begitu cintanya kepada Siti Khadijah. Pada saat itu kakak pernah dengar nggak Rasulullah itu pernah sedih banget sampai waktu itu pernah turun ayat ya Bi. Ceritain Bi kisahnya Bi. Ya, jadi di mana duka citanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena begitu ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ya,
sampai terhitung lebih dari 3 tahun. Jadi pemirsa, sedikit saya luruskan, ada yang mengatakan, oh Rasulullah itu tukang kawin, oh Rasulullah itu tukang poligami. Jadi jujur pemirsa, kalau Rasulullah memang begitu sangkaannya, pasti Siti Khadijah wafat, besoknya udah nikah lagi. Tapi sejarah mencatat sampai diabadikan menjadi amul huzni, tahun duka cita. Kenapa? Karena hampir-hampir sampai 3,5 tahun Rasulullah itu menduda. Sedih banget ya. Jadi bukan waktu yang sebentar. Nah, sehingga turunlah surat cintanya Allah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bunyinya? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, dari surat ini makanya tolong dianjurkan untuk kita sering membaca surat ini. Apalagi buat para suami yang memang kedapatan istrinya sedang hamil, jangan bosan-bosan untuk kita membelai dengan belayan kasih sayang pada perut istri kita sambil mendoakan doa ini. Tujuannya kita minta kepada Allah biar janin yang sedang dikandung betul-betul Allah pelihara kesehatan jasmani rohaninya, lebih-lebih ibundanya biar betul-betul makin plong ya. Jadi nggak ada kegundahan, kegelisahan yang nanti akan membawa faktor untuk kenyamanan juga, kesempurnaan janin yang sedang dikandung. Ini salah satu tanda bahwa Allah sangat mencintai kita hambanya. Ya. Terlebih dicontohkan tadi pada saat baginda Rasulullah sangat dirundung kesedihan sampai dikatakan itu tahun apa Bi? Tahun Amul huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita karena memang Rasulullah sangat kehilangan orang yang dicintainya. Beliau adalah salah satu perempuan pertama ya yang menemani beliau baginda Rasulullah dalam suka duka dalam dakwanya. Dalam dakwah, ya betul. Jadi Allah tuh tahu bagaimana cara melapangkan hati kecintaannya baginda Rasulullah SAW dengan diturunkannya surat Al-Insyirah tadi ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Jadi di dalam kesulitan Allah berikan kemudahan. Itu selalu kita baca. Jangan pernah bosan untuk membaca surat itu ya. Kita akan gali lagi terus ya Kak ya. Masih banyak sekali yang kita gali dalam tema kita Al-Basit ini. Insya Allah sesaat lagi tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna sambil menemani bersantap sahur Bapak dan Ibu juga, adik-adik semua di rumah ya di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Kita tengah membahas Asma Allah Al-Basit, ya, Allah yang maha melapangkan. Bagaimana sih cara kita supaya istiqomah nih dalam beribadah? Ibadah itu kan luas ya Kak ya. Ibadah itu bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya sedekah. Banyak hal-hal yang lain sifatnya ibadah. Supaya dalam keadaan lapang, pasti ya kalau dalam keadaan lapang. Tapi kadang-kadang justru dalam keadaan lapang kita lupa untuk ibadah. Supaya kita tetap istiqomah nih dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang untuk sadar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah ini tidak gampang. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, wabil khusus kepada saudara-saudariku tercinta yang sudah memasuki di usia 40 tahun dan Allah izinkan kita masih diberikan nikmat hidup, ada satu doa. Ini kalau udah 40 tahun saya berharap udah baca terus. Bahkan kalau perlu udah hafal. Insyaallah. Karena di dalam Al-Quran cuma satu tempat nih. Di surat yang saya mau bacakan, surat ke-46, juz ke-26, bagian tengah ayat 15. Di situ disinggung. Wa balago hatta idza balago asyuddah. Kita yang dirawat sama emak bapak kita, dari mulai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kita yang dirawat udah masuk jenjang usia dewasa. Udah dewasa, bahkan disinggung di situ wabalago arba'ina sana, dan usia kita udah masuk 40 tahun. Tolong yang merasa udah 40 tahun
jangan nggak denger nih. Dan yang belum hafal, saya husnuzon, berarti umurnya masih di bawah 30 tahun. Lagi lucu-lucunya. Ya, kalau udah nggak 40 tahun, tolong, udah nggak ada syarat udah. Ya, Allah nyinggung umur, gitu. Kenapa? Disinggung sama Allah. Kalau umur kamu udah 40 tahun, maka bacalah. Saya bacain dulu bahasa Arabnya, di mana Allah ajarkan di surat Al-Ahqaf bagian tengah sampai akhir ayat ke-15. Apa bunyinya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kakak mau baca terjemahannya? Boleh Bi Kakak. Alhamdulillah Biar kakak lebih. udah hafal, anak-anak udah hafal. Ya, ini ya. Yuk. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa, Nah, kakak dulu kan masih piak tuh. Iya, Karena karena udah bisa ikut sorti. Iya, terus udah pinter dan wah. Masya Allah. Iya, terus udah dewasa Lanjut terus. ya, Bi. Dan umurnya mencapai 40 tahun. Udah 40 belum? Belum Oh, dong. Ya, berarti masih aman. Tapi nggak apa-apa, udah persiapan. Yuk. Dia berdoa, Doa. "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku." Jadi Dan- bimbing aku ya Allah, biar istiqomah nih di 40 tahun. Jadi jangan ngiri baik, udah nganan aja udah. Karena usia persimpangan di 40 tahun. Gitu, usia persimpangan antara positif sama negatif gitu. Yuk ya. Ya udah 40 tahun mungkin rasa dah uban udah mulai bertabur, Surat pandangan cinta dari mata Allah, udah mulai kabur. Bener gak tuh? Terasa kan? Ya Rob, makan pun udah banyakkan bubur. Ya. Nah, berarti hati-hati. Banyak yang bisa gitu, udah siap masuk kubur kan begitu. Banyak itu belum selesai itu. Iya. Nah, dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. ya. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Nah, jadi kalau udah 40 tahun kan tuh kayak kami nih udah punya anak perawan. Iya, lulus kuliah mungkin ternikah kan Amin, gitu. amin. Kan iya, emang nggak mau nikah? Nikah Nah, dong, nikah habis kan lulus gitu. Iya, nah udah berarti udah masuk. Ya Allah Akbar. Nah, terus lagi apa lagi? Sungguh aku bertobat kepada Engkau, Nah. dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, jadi kita minta kalaupun kita bertobat Allah terima tobat kita, sekalipun Allah ambil biar Allah terima iman Islam kita. Amin, amin Allahumma amin. Gitu. Jadi kalau udah masuk umur 40 wajib hafal ya. Udah, Ya. iya. Yang belum 40 juga udah hafal. Iya. Ini langsung Allah yang mengingatkan Iya. ya. Masya Allah. Ya, di saat usia 40 tahun kan di situ juga ada ngerangkaian ke atas. Sekiranya umur orang tua kita masih hidup, dia udah usia kayak lucu-lucu lagi. Kembali ke anak-anak. Iya. Nah, jadi bimbing aku supaya bisa mengabdi juga sama emak bapakku yang masih hidup. Karena di saat kita udah 40 tahun, lantas ayahanda kita, ibunda kita masih hidup, pasti gaya sikapnya udah kayak anak-anak lagi. Ya Allah. Ada lagi nggak Bi nasihat-nasihat atau contoh-contoh dalam hadis atau Al-Quran untuk supaya kita tuh istiqomah menjalankan asma Allah Al-Basit ini yang Iya. selalu melapangkan. Jadi tadi kalau surat cintanya Allah kepada baginda Rasul dengan Al-Insyirah, pahami lagi. Di situ diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Nah, di saat penempatan kata al-usri yang artinya kesulitan, itu menggunakan alif lam komari, berarti ma'rifat. Maknanya kesulitan cuma sekali. Tapi di saat ada kata-kata yusron yang artinya kemudian, itu menggunakan bentuk nakiro, tidak ada alif lam, menunjukkan 1001 solusi yang Allah udah siapkan. Akbar. Jadi Masalahnya jangan satu, Allah kasih jadi solusinya. jangan pesimis. Mohon maaf datang ke dukun, mohon maaf naudzubillah gantung diri. Ya, banyak dari zaman sekarang. Nah, kenapa? Itu 1001 solusi Allah udah siapkan. Masya Allah. Nabi, Gitu. sekarang ada pertanyaan dulu Bi dari Oh netizen. iya. Alhamdulillah. Apa Ada ya? pertanyaan lagi, Terima kita kasih. dengarkan Kita dulu. dengerin dulu Bi. Ayo. Saya Yan Budi Nugroho, asal Purworejo. Ustadz, saudara saya selalu menerima apapun, tidak hanya hal baik, namun juga yang buruk. Saya belakangan tahu bahwa dirinya diperlakukan tidak adil di kantornya. Tapi ia menyikapinya dengan terima saja. Istilahnya nerimoan. Apakah berlapang dada itu sama saja artinya
harus terima ketika dihina Ustadz. Oh, insya Allah. Jadi Kak, solusinya. Tadi dulu. Seperti biasa dong, dijawabnya lupa. sebentar lagi dulu Siap. ya. Jangan kemana-mana pemirsa Asmaul Husna, tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Asmaul Husna kembali lagi nih bersama kita. Nah, Abi nih udah mau jawab pertanyaan nih Bi yang tadi. Nah, Kakak ulang dulu ya pertanyaannya. silakan Kakak. Oke. Jadi pertanyaannya, katanya kakaknya netizen ini tuh sifatnya Masya Allah Bi. Baik banget kalau menerima lah Bi. Kalau diperlakukan baik ataupun buruk. Nah adanya nih tahu kalau di kantor nih kakaknya lagi diperlakukan kurang baik. Tapi si kakaknya mah terima-terima aja. Malah adeknya yang ngerasa gak terima Kesel. gitu. Nah gimana sih Bi? Apakah bersifat lapang dada itu sama dengan menerima aja diperlakukan kurang baik kayak gitu juga? Gimana tuh? Antara sabar dengan pasrah. Nah, Gimana gitu. Bi? Bedanya apa? Ya, jadi sahabat sempat di saat lagi mau masuk masjid bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah. Karena beliau membawa kendaraan ontak merah. Jadi kalau sekarang kelas mobil mewah lah. Nah, beliau bertanya, "Ya Rasul, bagaimana nih? Aku langsung bertawakal kepada Allah atau aku ikat dulu ontakku baru aku bertawakal?" Nabi perintahkan, ikat dulu ontak sampean baru bertawakal kepada Allah. Pemirsa, dari cerita ini untuk bentuk jawaban dari pertanyaan kakak barusan, sifat lapang dada itu bagus. Karena itu sifatnya Rasulullah dan gak ada sifat kedengkian. Tapi sekiranya memang kita dizolimi, yang khawatir menimbulkan, menggiring orang-orang mempunyai opini jelek kepada kita, kita juga dianjurkan untuk kesempatan membela diri. Yang bahasanya harus tabayun. Karena di surat Al-Hujurat ayat ke-6 dianjurkan sama Al-Quran begitu. Apabila datang orang-orang fasik membawa berita yang nggak jelas kebenarannya, maka kata Quran fatabayyanu, cross check dulu. Nah, jadi kakak lapang dada di sini bukan berarti tinggal diam. Di saat memang itu orang-orang teman kantor akhirnya jadi berpikiran negatif thinking kepada kita punya kesempatan, apalagi kita tahu bukan begitu berita yang benarnya, maka harus kita berikhtiar untuk membela diri. Jangan diam aja. Sabar sama pasrah beda tipis. Sabar bukan berarti mau aja dizolimi. Jadi sabar itu begitu, ikhtiar ya, baru sabar. Tapi kalau pasrah nggak ada upaya. Itu juga nggak boleh. Kalau pasrah aja gimana ada solusi ya. Masya Allah. Bi, kasih tips dong atau cara bagaimana sih supaya kita nih terlebih diri kita dulu deh ya. Sebelum kita melapangkan orang lain, supaya kita tuh juga punya sifat lapang. Hati kita tuh lapang. Kan untuk melapangkan orang lain hati kita harus lapang dulu. Iya dong. Ya, jadi ikhwah fillah, dengan kita mengkaji Asmaul Husna yang saat ini berkenaan dengan nama Al-Basit, Allah Maha melapangkan. Dan di saat kita punya hati yang lapang, maka Allah akan lapangkan urusan kita, rezeki kita. Nah, yuk berangkat dari hatinya dulu. Jadi kalau dalam bahasan tasawuf ada takholi. Takholi itu mengosongkan ya. Apa dikosongkan? Dikosongkan dulu nih. Kalau dalam bahasa Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yang bisa berjumpa sama Allah orang-orang yang memiliki hati yang salim, hati yang sehat, hati yang betul-betul bersih. Jadi yang salim, ya bun, bukannya paman kita Cing Salim gitu kan? Iya, tadi lagi Seperti nonton. namanya insya Allah. Iya, Isolbel Salim udah masya Allah. Nah, singkat kata, salimnya dari mana? Punten, ujub harus betul-betul dibersihkan tuh. Ujub tuh naon? Ujub merasa tinggi hati, merasa lebih mahir dan menyepelekan orang. Lebih tinggi dari yang lain. Ya, jadi punten, mempunyai kendaraan yang terbilang tahun muda, ngelihat saudara kita yang masih pakai kendaraan tahun tua, nggak ngomong sih, di hati ngucap, hari gini udah tahun 2023 masih pakai tahun 90-an aja. Di hati ngucap tuh. Ujub ya. Timbul nyepelekan, udah ujub pemirsa.
Nah kalau udah butir-butir ujub ini udah ada di hati, akan muncul biasanya yang kedua, takabur. Takabur ini akhirnya dari ujub, ngomong sama si fulan, ngomong sama si B, kekurangan saudara kita. Nah ini juga akan mempersempit hati kita, takabur. Apalagi sifat yang betul-betul akhirnya jadi mempersempit hati, nggak punya kelapangan. Udah 2 tadi itu, ujub, takabur. Kemudian ada sifat namanya ria. Ria ini pamer. Jadi gemar sekali mempamerkan yang sifatnya orang lain tahu nggak mampu, dia merasa mampu. Itu ria. Apa bahasa ini sekarang tuh? Flexing. Nah, itu kan. Nah, apa namanya? Sum'ah. Sum'ah yang keempat. Jadi sum'ah itu kita berbuat baik, tapi kita pengen orang-orang yang menerima kebaikan itu menceritakan semua kebaikan kita. Aduh. Sum'ah. Kemudian hasad. Ya, hasad ini prakteknya SMS, seneng ngelihat orang susah ngelihat orang senang. Hati-hati tuh. Ya, udah 5. Kemudian ada lagi sifatnya ghibah, membuka aib. Namimah, menjadi provokator, ngadu domba. Ya, kemudian apalagi al-kizib, pendusta. Kemudian al-bakhil, pelit. Kemudian ada lagi yang terakhir, an-nifaq, penyakitnya orang-orang munafik. Di saat masih bertengger 10 macam sifat-sifat yang buruk ini di dalam hati kita, sulit untuk menjadi hambanya yang memiliki hati yang lapang. Caranya, masalahnya dari ke-10 tadi, jujur aja, itu hampir semua ada di dalam diri manusia. Ya. Kan? Gimana caranya? Nah, dalam kesempatan yang singkat, cepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. 1, qiraatul Quran bitadaburi. Banyak membaca Quran sambil merenungkan maknanya. Wa ikhlaul batni, banyak mengosongkan perut dengan cara memperbanyak ibadah puasa. Berarti di luar Ramadan memperbanyak ibadah puasa sunnah. Yang ketiga, sholat malam walaupun 2 rakaat. Yang keempat, banyak muhasabah diri di waktu menjelang subuh. Dan yang kelima, istiqomahkan, berkumpul di majlis-majlis yang bisa mendapat kedekatan kita kepada orang-orang soleh dan menggapai keridhaan Allah. Insya Allah, tuh kuncinya udah dikasih tahu juga tadi. Bukan kata Abi, tapi kata baginda Rasulullah SAW, kata Quran juga, Masya Allah. Insya Allah kita bisa menjalaninya ya. Amin. Pantun sedikit. Ya, jadi ke pasar ikan bareng nyonya. Lewat Mampang ada yang ngasih rambutan nyonya. Kita mudahkan urusan saudara-saudaranya. Allah bikin gampang juga urusannya. Amin, insya Allah. Kita ingat lagi tadi pemirsa, fa innamal usri yusran, innamal usri yusran, ya. Masalahnya sih cuma 1, tapi Allah kasih kelapangan dalam setiap mengambil atau mencari solusinya, banyak pintunya. Itu ciri-ciri bahwa Allah tuh luar biasa maha melapangkan, dan kita ambil dalam kesadaran kita untuk melapangkan segala urusan orang lain, urusan kita sendiri tadi sudah disebutkan ya, menjauhkan sifat-sifat penyakit hati yang 10 banyak tadi, ya Allah, ada dalam diri kita semua, itu bisa terjangkit pada siapapun. Tapi kuncinya juga tadi, banyak membaca Al-Quran, puasa, sholat tahajud, dan juga apa satu lagi tadi? Ya, ada 2 lagi tadi, kumpul orang-orang soleh dan muhasabah di waktu menjelang subuh. Insya Allah kita banyak pelajaran hari ini ya. Jazakallah khair Abi, jazakallah khair, jazakillah khair sayang. Dan juga terima kasih pemirsa yang sudah setia menyaksikan Asmaul Husna di bahasan kita Al-Basit. Insya Allah kita melapangkan semuanya supaya Allah pun melapangkan hidup dan mati kita nanti. Insya Allah. Tetaplah bersama kami di Asmaul Husna di episode yang akan datang. Masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman di televisi kesayangan kita Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.